Halo semuanya. Jadi aku mau menyampaikan beberapa hal yang menurutku penting ya untuk disampaikan. Karena kalau nggak disampaikan, khawatirnya nanti lupa, akhirnya tidak terselesaikan dan tidak tersampaikan dengan baik informasi yang menurut aku itu adalah penting. Tahun 2023 ini makin kaya akan kehidupan ya, bukan makin kaya akan uang. Karena hidup itu tidak hanya melulu tentang uang, tetapi kita juga harus memikirkan beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan. Eh, Makin kaya akan kehidupan ini aku jabarkan ada beberapa aspek. Yang pertama spiritual. Tahun 2023 kita hendaknya memiliki visi misi bahwa spiritual kita lebih bagus dibandingkan tahun 2022. Bagi yang muslim mungkin bisa meningkatkan kualitas sholat wajibnya. Ya salah satunya dengan cara kita lebih khusyuk dibandingkan tahun 2022. Bagaimana caranya? Ya pertama kita harus menguatkan niat kita sebelum sebelum melakukan sholat wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa demikian? Karena kalau kita sangat kuat dalam niat, kita akan berfokus kepada mengingat kepada Allah, dan dalam melakukan sholat kita fokus kepada Allah saja dan meninggalkan dunia sebentar. Ya paling 5 menit, 10 menit dalam melakukan sholat wajib tersebut. Kemudian melakukan sholat sunnah, diperbanyak sholat sunnahnya, yaitu sholat duha bagi yang berkesempatan di pagi hari antara jam 7 sampai jam 11. Kemudian melakukan sholat tahajud. Nah, cara melakukan sholat tahajud ini banyak ya caranya ya. Yang penting kita tidur dulu. Kalau baginda Rasul mencontohkan setelah Isya, kita jangan berlama-lama begadang. Kalau bisa habis Isya, kemudian setengah jam kemudian kita tidur. Nanti itu pasti akan bangun sekitar jam 2 malam atau jam 3 subuh. Nah itu kan otomatis jam-jam di waktu belum subuh tuh. Nah itu dilakukan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, sebebas. Nah itu kan adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bidang spiritual. Tentunya di bidang spiritual jelas. Nah makanya dengan cara meningkatkan spiritual, kedekatan kita kepada Allah, maka insya Allah tahun 2023 bidang spiritual kita itu akan meningkat dibandingkan tahun 2022. Kemudian cinta ya. Nah, kalau cinta ini bahasa Inggrisnya love. Tapi yang jelas yang aku sampaikan di sini adalah cinta ini kan universal ya. Bisa cinta kepada orang tua, anak, istri, kemudian keluarga, istri, keluarga pasangan hidup, kemudian keluarga kita, kepada teman, kepada rekan kerja, kepada tetangga yang ada di sekitar kita, dan teman-teman kita yang ada di negara lain mungkin. Jadi cinta ini dalam artian adalah kita sehendaknya mengurangi rasa suujon. Nah ini sebenarnya adalah tugasku juga ya. Aku juga harus belajar bagaimana caranya menata hati supaya tidak bersuujon di dalam hati kepada seseorang. Karena kadang-kali kita melihat orang melakukan tindakan yang tidak nyaman di hati kita, kita langsung seujon nih. Kira-kira pokoknya berprasangka jahat, berprasangka tidak baik. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya. Nah, makanya ini kategori kedua ya. Untuk tahun 2023 agar kita makin kaya dalam kehidupan, kita harus memperhatikan aspek cinta. Nah, yang ketiga itu family atau keluarga. Kenapa demikian? Dalam hidup ini kita tidak lepas dari dukungan dan doa kedua orang tua. Sangat bersyukur, harus diperbanyak syukurnya apabila kalian memiliki kedua orang tua yang masih lengkap dan masih hidup. Karena masih ada yang bisa mendoakan kita di dalam sujud mereka, di dalam doa-doa mereka. Mereka menceritakan kehidupan kita kepada Allah. Dan mereka juga menyampaikan dan berdoa supaya kehidupan kita lebih baik daripada hari kemarin. Memang prinsip seorang siapapun yang paling bagus itu adalah hari ini dilakukan kualitas pekerjaan kita itu lebih baik dibandingkan hari kemarin. Makanya beruntung banget bagi yang masih memiliki lengkap nih kedua orang tuanya. Karena kita bisa request kepada mereka untuk selalu mendoakan kepada kita. Makanya untuk kedekatan kita kepada keluarga itu perlu dipupuk ya, perlu dikembangkan. Memang perlu belajar sih, karena tidak semua orang itu ada yang dekat dengan kedua orang tuanya. Karena mungkin jauh dari kota, dia perantauan,
jauh, kemudian komunikasi kurang lancar, itu bisa juga menjadi penghambat berkembangnya kualitas family kita. Dan yang keempat menurutku adalah untuk tahun 2023, apabila ingin makin kaya dalam kehidupan, itu kita memperhatikan friendship. Friendship itu pertemanan ya. Pertemanan di dalam ya rekan kerja, tetangga. Pokoknya kita aware lah terhadap seseorang. Apabila ada teman nih yang memiliki permasalahan dan dia mempercayakan kita, dia curhat kepada kita, ya kita harusnya menyampaikan beberapa hal yang menurut kita itu baik supaya mengurangi segala macam keresahan yang ada di dalam diri teman kita. Ya kita peka lah terhadap kesusahan teman, karena mungkin teman-teman yang ada di sekitar kita itu pasti aja ada rintangan, halangan yang ada di pikirannya. Mereka merasa butek banget dengan pekerjaan mereka sehingga akan terjadi demotivasi. Nah, itu kita bantu. Kemudian yang paling penting, yang unsur kelima itu adalah self love, mencintai diri sendiri. Kita ini tentunya harus mencintai diri sendiri ya. Karena walau bagaimanapun setiap harinya kita harus bersyukur dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri bahwa kita sampai sejauh ini kita itu bisa bersemangat, selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Makanya self love itu sangat penting ya. Makanya kalau diri kita itu sedang down, sedang jatuh, ada baiknya kita itu healing atau ambil cuti 1 hari, 2 hari, 3 hari, keluar kota atau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita nyaman. Ya, itu adalah salah satu bentuk mencintai diri kita sendiri. Ya, bahasa kerennya sekarang itu adalah self love. Kemudian yang keenam itu self awareness ya. Kenapa self awareness? Diri kita itu harus aware ya terhadap sesuatu yang berbau. Kalau menurut aku dalam artian sekarang itu adalah kita harus peduli terhadap isu-isu perkembangan yang ada di sekitar kita, entah itu ekonomi, entah itu peluang bisnis dan segala macam. Karena kalau kita aware, peduli terhadap diri yang dihubungkan dengan eksternal kita akan selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang lain yang tidak melakukan self awareness. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rasa syukur. Kenapa rasa syukur ini aku sampaikan lagi bahwa ini ada kaitannya sebenarnya dengan yang pertama, yaitu spiritual. Rasa syukur ini kalau di dalam hadis riwayat yang hadis riwayat ya, ini bagi yang beragama Islam aja ya. Bagi siapapun yang sebenarnya tidak hanya orang Islam sih, yang non Muslim juga ada pelajaran, ada hikmah ketika kita melakukan rasa syukur. Itu akan meningkatkan kebahagiaan kita. Rasa yang ada di dalam kita itu semakin bertambah kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan rasa syukur ini juga menambah rezeki. Dan rezeki itu tidak hanya uang ya. Bisa juga Allah itu memberikan segala sesuatunya yang lebih baik. Mungkin tidak berupa materi, tidak berupa uang. Karena kehidupan itu tidak melulu tentang uang. Karena uang tidak bisa membeli semua kebahagiaan. Tapi ada beberapa memang kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Tapi tidak semua. Makanya rasa syukur ini bisa meningkatkan rezeki. Dan jangan salah paham bahwa rezeki itu tidak berupa uang, tapi bisa juga berupa orang memberi motor, orang membeli mobil, kita dapat kontrakan rumah yang murah, nyaman, sehat, lingkungan circle-nya sangat positif, tetangga-tetangganya selalu memberikan nasihat yang baik-baik. Kemudian bisa juga berupa ibu mertua yang baik, bapak mertua yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik, yang selalu peduli kepada kita, dan juga istri yang selalu memperhatikan. Karena ada juga istri yang tidak memperhatikan karena kesibukan. Itu banyak terjadi ya di dunia ini. Nah, itu yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, aku barusan menerima info bahwa ketika kita setiap hari berjinjit sebanyak 50 kali, itu akan mengurangi potensi risiko kelumpuhan. Dan tentunya
kesehatan ini macam-macam ya olahraganya, ada yang lari, ada yang jalan sehat di pagi hari, ada yang nge-gym tapi dengan mengeluarkan uang ya. Kemudian ada juga yang olahraga para layang, ada juga yang berenang, memanah, berkuda, macam-macam. Intinya kesehatan itu perlu dijaga. Itu aja sih mungkin yang aku sampaikan. Jadi ada 7 ya. Kalau mau 2023-mu itu makin kaya akan kehidupan, terapkan, kembangkan spiritual, cinta, family, friendship, self-love, self-awareness, rasa syukur, dan yang terakhir adalah kesehatan. Itu aja menurut aku yang perlu disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.